menikmati hidangan yang sudah disediakan. Semua, Pak Yan, dilanjut Pak. Oke, sebentar. Dengan ilmu uang akan bekerja untuk Anda. Tanpa ilmu Anda akan selamanya bekerja untuk uang. Anda pilih mana? Uang bekerja untuk bekerja dengan ilmu atau mau bekerja tanpa ilmu? Kalau kita bekerja tanpa ilmu, maka kita akan selamanya bekerja untuk uang. Saya tanya, otak kiri, otak kanan, otak depan, otak belakang isinya sama penuh dengan uang. Mikir, otak ini mikir, gimana caranya saya mendapatkan uang? Kata otak kanan, dah tenang aja. Kata otak kanan, sering kan otak kita berantem kan? Ya. Betul nggak? Berantem lagi. Kata otak kanan sampaikan ke otak kiri, harus begini, harus begitu. Pokoknya ini utak-utak aja deh di situ. Tapi pas ngelihat dompet sama saldo rekening nggak ada uang. Fakta nggak? Fakta dah? Makanya kalau sudah seperti itu biasanya botaknya kalau ditambahin lagi pindah, geser dikit lapangan bolanya ke belakang. Itu. Kenapa sih kita semua ini selalu berpikir tentang uang dan uang? Mau kita diperbudak uang? Janganlah, uang itu hanyalah tukar kok. Cuek-cuek aja sama uang. Saya cuek sama uang. Saya goblok-goblokin aja ya. Uang aja goblok cinta sama saya. Saya mah nggak cinta sama uang. Serius Pak. Kita sambil duduk di sana tadi ada uang masuk ke rekening saya. Kenapa? Karena saya nggak cinta sama uang. Coba kalau Anda cinta dengan uang, ya kita berantem otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang. Pas buka dompet isinya pati murah. Wah. bawa pedang. Isi dompetnya apa? Patimu murah, bawa pedang. Nah yang bawa kopiah ini mau masuk takut Pak. Betul nggak? Kenapa? Orang udah dijagain sama golok. Betul? Lari yang pakai kopiahnya. Maka dari itu, yuk kita sama-sama buang dulu mindset uang. Jangan dulu dikit-dikit hitungannya, pinter banget. Pak Dewa Mulyadi kalau ngitung pinter sekali. 100.000, 200.000 ini kalau jual saya belinya 100.000, jual 2,5 untung saya sekian. Mulai berantem nih apa ini? Mulai berantem nih. Karena uang terus yang di mindset kita. Coba kalau kita berdagang itu berusaha jangan buang mindset uang. Bagaimana Pak caranya? Oh mungkin kalau saya jual produk ini dengan si A, kan gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan dia konsumsi obat ini, Tuhan angkat semua penyakitnya. Doakan, mudah-mudahan bermanfaat. Betul nggak? Betul. Jangan ngitungin untung terus bos. Jangan. Cintai pekerjaanmu, maka pekerjaan itu nanti akan mencintaimu dan duitmu akan masuk ke rekening setiap hari. Ayo. Jangan terlalu cinta sama uang, apalagi sampai diperbudak uang. Adik kakak beradik berantem karena uang. Mending uangnya banyak. 1 juta rebutan saling fitnah. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Sikut kanan, sikut kiri, sikut depan. Memang dia pikir rezeki bisa dia ciptakan. Rezeki itu Tuhan yang mendatangkan. Siapa yang mendatangkan? Tuhan. Maka kalau Anda hari ini ingin rezekinya bagus, dekatkan diri Anda kepada Tuhan. Betul? Betul. Jangan nyakitin hati orang. Ini udah bohong sama istri pula. Istri dibohongi Pak. Padahal istri kita itu menemani kita kalau sakit, siapa yang ngerokin? Istri tetangga. Gak mungkin lah. Istri kita, istri tetangga digebukin orang kita. Betul nggak? Betul. Susah siapa yang nemenin? Istri. Betul nggak? Betul. Masa istri tetangga? Siapa yang mendoakan kita setiap hari?
Istri. Siapa yang nyiapkan makanan, nyuci pakaian, dan siapa lain sebagainya? Siapa? Istri. Maka jangan pernah sakiti hati istrimu kalau rezekimu mau bagus, bos. Bapak-bapak yang suka-suka menganiaya nih, ya kan? Ada tulisan di Ya, jidatnya. ada tulisan di jidatnya, ini suka-suka selingkuh nih. Jangan. Ya. Jangan pernah sakiti hati istrimu, apalagi kau sakiti hati ibumu. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan Tuhan buat seperti raja. Ya kan? Ingat, DCI tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana Anda bisa berbisnis dengan bijaksana, tetapi DCI akan merubah dan membentuk kepribadian kita semuanya. Siap? Ya. Nggak usah takut. Hari ini banyak beralasan. Karena hari ini adalah hari Baik. hari baik, bukan hari jahat, bukan. Bapak sembarangan. Hari baik. Memang salah siapa? Salah kita. Kata Pak Emandi, saya juga lupa, Pak. Ya udah, mau ngomong apa lagi? Makanya banyak yang tidak bisa datang hadir. Dan kita mudah-mudahan yang hadir di ruangan ini nanti bisa membantu teman-teman untuk dijelaskan bahwa training hari ini sangat luar biasa. Oke, lanjut Pak. Belajar itu penting nggak? Penting. Belajar itu Pak? Ilmu itu mahal nggak? Mahal. Mahal ya? Oke. Belajar itu penting, ilmu itu sangat mahal. Maka dari itu kalau Anda hari ini menganggap bahwa training ini adalah penting, fokuslah untuk belajar. Buanglah dulu masa lalunya. Buanglah dulu utang itu, disimpan dulu lah utangnya. Dia dari otak itu dibuang dulu. Utang. Kau taruh dulu ya. Begitu. Nanti tenang aja, kau kubayar gitu loh. Ini masalah ditaruh semua di otak. Kasihan otak kita. Masalah bukan untuk dipikirkan, tetapi untuk dihadapi dan diselesaikan. Kalau masalah selesai dengan hanya berpikir, ya udah mikir aja terus sampai botak. Wah, udah. Maaf coy, maaf Bapak serius amat ngeliat saya dari tadi. Santai. Kan ada teman-teman yang lain. Tapi yang satunya lagi pakai topi. Santai coy. Ya, botak luar biasa. Ya, jadi teman-teman semua, hidup itu harus dinikmati, kita harus enjoy, jangan mudah tersinggung, jangan gampang marah. Ya, orang gampang tersinggung, gampang marah itu rezekinya jauh. Siapa mau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, udah kayak anak kecil aja. Wah, nggak mau laku katanya. Ada apa itu? Dikit-dikit aku marah lah. Ya sudah, kalau bisa memang seperti itu. Mau ngomong apa? Ayo. Ingat teman-teman semua, hari ini bukan saatnya kita untuk main-main. Ingat usia. Betul. Lihat KTP kita tahun berapa itu. Tahun betul. Bapak pikir saya masih muda, udah tua Pak, 40. 40 saya, udah kemarin saya tunjukin ke siapa? Mana Pak Nyaman ya? Ya. 40 tahun, bekas medical check up saya tunjukin dong usia saya udah 40 tahun, bukan 18. Bukan. Enak aja. Makanya konsumsi golden tripang agar Anda seperti awet muda dan ukurannya sudah tua. Iya, itu betul kayak gitu. Sebagian besar orang menganggap bahwa belajar dan mengikuti training itu tidaklah penting. Yang penting adalah omset. Ini banyak yang berpikir, wah saya mau yang penting jualan. Ya udah jualan aja. Biarkan aja. Kalau ada member-member kita yang senangnya jualan, di giliran dia training nggak mau, udah biarkan aja. Karena orang yang menganggap kalau training itu adalah penting, omset itu belakangan. Kenapa sih bilang bisa begitu? Tadi berdiri di sini mudah Pak, gemetar kan? Nanti dulu ngomongin omset, ini dulu perbaiki. Diri kita diperbaiki. Belajar dulu, kalau kita sudah pandai, sudah ahli, gampang cari uang. Betul. Nggak usah dicari, uang itu datang sendiri.
Kita nih hidup nih jangan banyak berbohong. Ini banyak, kita memang zaman dulu tuh sering kali dibohongin orang. Dari kecil aja kita dibohongin orang. Yuk kita mau nggak, kita dari kecil tuh udah dibohongin. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yuk kita hitung. Hijau, kuning, Merah, kuning. Hitung berapa? Merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. dor. Balonnya ada 6, kalau meletus tinggal 5. Dibohongi nggak? Belum lagi burung kutilang berbunyi. Kalau bapak nggak percaya, tuh beli burung kutilang nggak berbunyi pak. Apalagi bersiul-siul sepanjang hari enggak. Betul nggak? Betul. Coba ya kalau nggak saya beli burung kutilang. Saya beli pak, kecewa. Kecewa karena nggak bersiul-siul, nggak bernyanyi. Kita nih hidup memang sudah dari kecil sudah dibohongin. Dari nyanyi aja, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Ada pak, anakku sayang, kata ibu kita dulu. Oh, ini orang tahun 80-an. Yang tahun 90-an mungkin ke atas nggak tahu. Apa? Belajar nak yang baik, sekolah yang benar, agar hidup kamu nanti apa? Sukses. Mendapatkan pekerjaan yang baik. Zaman di Indonesia ini, kalau kita nih seperti saya nih, bapak kerja di mana? Aduh saya nggak kerja, mulai orang menjauh, nggak kerja. Karena mereka menganggap untuk menghasilkan uang adalah bekerja. Mending mana? Mending kayak saya, lontang-lantung nggak jelas tapi sadori keningnya gendut, daripada orang yang kerja tidak punya duit. Lo kerja atau dikerjain coy? Nah, aduh. Nggak menyinggung, sorry coy, sorry. Sabar. Jangan emosi dulu, sabar. Ya? Lah gimana enggak? Wah, saya punya gaji 3 juta pak sebulan. Waduh, gede lo 3 juta, betul nggak? Betul. Kalau saya hitung mak 100.000 sehari. 100.000 sehari pak. Dalam hatiku kalau 100.000 sehari aku nggak bisa beli rumah lah. Betul nggak pak? Betul. Aku nggak bisa kredit motor NMAX. Sorry, kredit. Sorry, kredit NMAX. Sorry. Betul nggak? Betul. Apalagi jalan-jalan bersama keluarga kita. Betul tak? Kalau hanya sekedar hidup mau usah repot-repot, Tuhan sudah jamin rezekimu dan anak istrimu. Kalau hanya untuk sekedar makan, Tuhan pasti kasih. Mana buktinya pak? Selagi manusia itu hidup pasti dia masih punya rezeki. Kalau nggak punya rezeki lagi mati pak. Betul nggak? Betul. Makanya itu jangan heran melihat orang mati dadakan, rezekinya udah dihabis. Hah? Betul nggak? Betul. Jatah rezekinya udah habis makanya mati mendadak. Betul nggak? Kayak motor kehabisan bensin pak. Kayak motor kehabisan bensin. Motor baru, motornya keren coy. Wah, canggih. Lampu merah mati sendiri. Kena sensor. Saking canggihnya pak, ngerem sendiri. Kena sensor. Kena sensor dan lain sebagainya. Motor baru diajak ngebut pede kan? Kayak paling Valentino Rossi. Wah, pede. Bensin nggak kebeli coy. Motor kebeli, ke bensin nggak ke. Ada lagi yang lebih parah pak. Beli handphone. Bukan. Rokok. Rokoknya kebeli, koreknya minjem dikantongin. Itu adat pak. Hah? Adat. Itu bukan adat, kebiasaan. Itu dia. Betul. Maka dari itu terkadang kita hidup ini seringkali kita diperbudak oleh kehidupan. Saya juga dulu berpikirnya sama dengan Bapak Ibu. Ngapain sih ikut training? Enggak penting. Yang penting saya juara dapat duit, benar. Betul. Apalagi lihat saya begitu amat. Saya nggak ngomongin Bapak, enggak. Bapak dari tadi ngeliatin saya sakdu banget. Enggak, saya nggak ngomongin Bapak. Kalau Bapak sadar ya nggak apa-apa. Hah? Tersinggung, bodoh amat, emang gua pikirin. Ya? Next pak.
Mengapa pertemuan dan training itu penting? Yuk, kita baca bareng-bareng. Pertemuan dan training adalah sarana paling efektif untuk menambah ilmu dan wawasan, meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan. SDM. Training adalah cara yang paling efektif dan terbaik untuk meningkatkan kualitas diri kita. Perlu nggak kita upgrade kualitas diri kita? Perlu. Ada nggak orang kaya SDM-nya rendah? Nggak ada. Nggak ada. Makanya saya bilang, Pak, saya pengen jadi orang sukses, maka perbaikilah SDM-mu. Perbaiki kualitas dirimu. Tadi salah satu contohnya. Kan lucu kalau presiden kayak Pak itu tadi cerita, saya di sini. Coba kalau pemimpin seperti itu, bagaimana Pak kita? Berarti perlu nggak Pak? Perlu. Upgrade diri kita, maaf ya Pak. Upgrade diri kita. Jangan ketawakan teman kita yang salah. Justru kalau dia salah kita bimbing, kita bina, kita ajarkan. Jangan diketawain. Ini ada, diejek lagi. Jangan, lo belum tentu mampu coy. Betul nggak? Betul. Masih yakin nggak mau ikut training? Ayo. Bapak kalau mau ikut training saya seperti ini di Jakarta bayar Pak 15 jutaan. Hanya training SDM. Di GCI Anda dapatkan harga dengan sangat murah. Itu pun juga bukan untuk saya, tapi untuk teman-teman sendiri. Dikasih kaos, dikasih makan, dikasih ilmu. Saya anggap gratis. Ayo. Saya datang ke Bali ini siapa yang bayarin? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Hah? Bayar sendiri. Yang seharusnya rugi siapa? Ayo. Saya mau tanya. Ayo. Yang ngomong di depan sini siapa? Saya udah bayar tiket pesawat sendiri, bayar villa sendiri, ini ngomong sendiri. Ini sebenarnya yang bego siapa sih? Ya kan? Kenapa saya mau lakukan ini Bapak Ibu semua? Karena saya peduli terhadap Bapak Ibu semua. Bapak cari CEO, maaf saya bukan puji, cari CEO yang seperti saya. Tidak ada. Ini ada orang baru jadi owner 3 hari. Ngopi di emperan, jangan bos, jaga image. Waduh. Jangan makan kangkung, owner nggak boleh makan kangkung. Itu owner ribet amat syaratnya. Betul nggak Pak? Makanya saya bilang filosofi kita itu modal nekat berani itu ajaib, hidup sukses, sehat dan bermanfaat. Nggak apa-apa Pak, saya dibilang orang miskin nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah ketika saya punya uang, saya bisa ngopiin Bapak Ibu semua. Masih saya bisa berbagi daripada mereka naik Fortuner. Udah nggak? Mereka naik Fortuner datang pakai karpet merah, jalan pakai dasi begini datang owner coy. Belum tentu mereka semua bisa belikan Anda semua kopi. Betul nggak? Betul. Lo saya datang ke Bali, main ke villa, kopi saya bayarin, nggak ada rokok saya beliin. Bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya ingin hidup sukses, bermanfaat bagi banyak orang. Bukan orang kaya, saya emang nggak kaya Pak, cuma cukup. Kaya bangga, balik kaya enggak, saya mah cukup. Pas istri pengen berlian cukup. Pas istri pengen ke salon cukup. Pas pengen beli rumah cukup. Jangan ini serba di kredit, istri aja kredit. Jangan. Ini EPF pula, ada pula nih sekarang EPF sama Adir yang menyediakan kredit cewek. Wah. Calon istri nggak boleh kredit anak orang itu. Ya. Maaf Pak, maaf. Jangan nangis, jangan. Iya kan? Enjoy nggak bisnis bersama GCI? Enjoy. Nyaman nggak bisnis sama GCI? Nyaman. Yang penting itu dulu Anda merasa nyaman. Carilah bisnis di mana tempat kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Ayo. Owner mana mau dia, owner sana. Yang sana. Ya. Cuma naik motor datang ke sini.
Ya, nyaman. Itu dulu kuncinya. Pak, saya pengen sukses bersama GCI. Nyaman dulu. Anda nyaman nggak dengan GCI? Nyaman dengan produknya, nyaman dengan sistemnya, nyaman dengan timnya, nyaman dengan orang-orangnya, betul ya? Itu dulu. Ketika Anda merasa nyaman, enjoy, ini enak. Pak, perempuan itu, aduh. Maaf, saya ini bajingan, Pak. Makanya saya bilang sama Pak Yana, dia namanya perempuan, tapi kalau ada yang melintang begini masih mau lah. Penuh pengalaman baru, Pak. Ya, mungkin ada modifikasi kan? Karena zaman teknologi yang ada bentuknya begini ternyata nggak ada, Pak. Semua sama. Betul nggak? Yang saya maksud adalah, ayolah teman-teman, berpikirlah yang bijak, ya, berpikir yang bijak. Perempuan secantik apapun, nih istri kita cantik, waduh saking cantiknya pas minum air putih begini kelihatan, Pak, dari sini. Lewat. Bodoh, waduh kayak bidadari datang dari kayangan. Nggak tahu saya kayangan mana, pokoknya dari kayangan aja. Bener nggak? Tapi secantik apapun wanita itu, kalau tidak bisa membuat kita seorang laki-laki nyaman, maka tidak akan pernah sampai kepada keberhasilan. Wanita itu bukan karena cantiknya, bukan. Laki-laki juga bukan ganteng, bener Bu. Kalau laki itu ganteng tiap hari menganiaya, untuk apa? Betul nggak? Mana? Itu dulu kuncinya. Bukan karena dia cantik. Kalau cantik, waduh di Jakarta banyak banget, Pak. Aduh, 200.000. saya kadang-kadang kalau mau keluar rumah itu saya berdoa dulu, ya Tuhan, kuatkanlah imanku. Imannya kuat, aku si Amin yang nggak kuat, Pak. Si Bang Otong-tong. Bang Otong-tongnya kuat. Saking banyaknya wanita aja. Cantik. Nanti kalau masuk ke mall, Pak, yang pantatnya semeter juga ada. Bener. Bervariasi. Iya. Wah, zaman teknologi yang pesek bisa dimancungin kan gitu. Yang sipit yang matanya besar bisa dikecilin. Tak ada habisnya. Ya? Tapi carilah wanita yang betul-betul bisa membuatmu nyaman dan bisa membimbing kita kepada puncak keberhasilan. Ingat, kesuksesan seorang lelaki ada dukungan dari seorang wanita yang luar biasa. Ya kan? Sama dengan bisnis. Kalau bisnis itu nggak bisa buat kita nyaman, ngomong apa? Dikit-dikit upline-nya marah, ayo kejar target, ayo kejar target. Lah upline-nya duduk aja di rumah ngambil rokok. Itu calo atau? Bener? Ya. Leader itu apa? Anda tahu nggak leader? Pemimpin. Pemimpin. Oh, pemimpin. Pemimpin itu biasanya di mana sih, Pak? Di depan. Di depan. Kalau di belakang? Bos. Maka kalau seorang pemimpin adanya di depan, berarti pemimpin adalah yang memberikan contoh. Halo. Hai. Masih semangat? Masih. Kenapa tadi melirik ke belakang? Ada awewe? Oh, Kenapa? baru lihat saya, Pak. Enggak. Kirain ada iklan. Kirain iklan. Oh. Yes. Oke. Apa kabar? Wah, enggak. Tuh kan? Wanita memang menggoda. Aduh. Baru dibilangin, pada noleh-noleh semua bapak-bapak. Wah. Sampai kepala tengleng. Tabok boleh tadi pas dia noleh tuh tabok. Apain lu? Ini istri lu. Gitu. Pakai teflon bila perlu. Ya. Apa tadi? Kenyamanan. Penting nggak? Ting. Ketika Anda nyaman, Anda sudah pasti bahagia. Tapi kalau Anda bahagia, belum tentu Anda nyaman. Ya. Maka dari itu, buatlah diri kita nyaman dulu. Setuju? Yuk. Apa kabar?
Luar biasa. Lanjut Pak. Nah, ini ada si pala botak. Warnanya putih, jalan di karpet merah menuju kemana? Puncak. Di bawah sukses ada apa? Kunci. Ada kunci. Kunci itu untuk apa sih biasanya Pak? Untuk membuka. Untuk membuka. Kalau nggak ada kuncinya bisa dibuka nggak? Enggak. Nggak bisa. Berarti kenapa Anda hari ini tidak sukses? Belum pegang kuncinya. Karena Anda nggak megang kunci. Itu masalahnya. Makan masalahnya cuma satu itu, Anda nggak pegang kuncinya. Mau nggak saya kasih kuncinya? Mau. Iya, pasti saya kasih. Setiap orang pasti ingin Sukses. sukses. Tuh, ada anak. Kenapa harus badannya warna putih? Tahu nggak? Bersih. Kita harus bersih Pak. Baik pun lahir maupun Batin. batin. Harus bersih. Ketika lahir kita bersih, batin kita bersih. Step by step kita akan berjalan menuju kesuksesan. Kesuksesan butuh apa? Pengorban. Kunci. Minta dulu. Korban aja Bapak. Emang kambing dikorbanin dulu. Itu ada. Lanjut. Lanjut Pak. Nah, hidup itu apa? Yuk. Hidup susah penuh. Masalah. Sampai kapan? Coba ulangi lagi tadi yang di atas kencang-kencang. Hidup susah dan penuh masalah. Itu kan hidup Bapak bukan hidup saya. Nah. Bener juga, Pak. Hidup susah penuh. Masalah. Jangan mau coy. Ya. Kenapa kita hari ini tanda tanya terus ini Pak? Kenapa ini jadi tanda tanya terus? Saya nggak belum pernah di sini berubah dia jadi tanda seru. Bapak ikut training besok Mas tetap aja begini. Dia nggak berubah lurus enggak. Tetap ada jadi tanda Ya. tanya. Nah itu tadi kuncinya tadi. Benar? Sampai kapan? Terserah Bapak. Dijawab malah. Kan saya kan nggak juru baca. Saya kan cuma nunjukin begini, Bapak ngomong langsung sampai kapan. Saya kan nggak. Betul? Next Pak. Apa? Semua ada di tangan Anda, sukses atau gagal. Kencang-kencang Pak. Semua ada di tangan Anda, sukses atau gagal. Berarti ada di diri kita dong. Ya. Mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang gagal. Karena hidup adalah pilihan. Karena hidup adalah pilihan. Tidak ada orang yang Nasib hidup Anda, terkecuali diri Anda sendiri yang mengubahnya. pilihan. Orang sukses PS orang Gagal. orang sukses itu gimana? Wah, mendem tangan-tangannya dia selalu punya kekuatan dalam dirinya. Tapi orang yang gagal dia merenung, nasib saya ini memang sudah takdir saya. Ya Tuhan, kenapa hidupku begini? Tuhan disalahin. Tuhan nggak ada, Tuhan disalahin. Tuhan Pak disalahin. Saya kadang-kadang bingung sama orang seperti itu. Coba Bapak bayangkan Tuhan kalau disalahin kayak gimana? Bapak nyalain bos, ngomong mau dipecat. Hah? Contoh lah Bapak nyalain saya, orang saya ownernya saya disalahin Pak. Ayo, betul nggak? Betul. Ada yang salah berarti diri kita yang bermasalah. Cobalah kita introspeksi diri kita sendiri. Coba kita introspeksi. Apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini? Mungkin pernah berutang belum dibayar. Mungkin pernah nyakitin orang, nyakitin hati istri, nyakitin hati anak, nyakitin hati orang lain, nyakitin hati tetangga. Kita nggak pernah tahu introspeksi dirimu. Tuhan tidak pernah menurunkan musibah. Yang membuat itu jadi musibah adalah manusianya. Udah tahu tempat air. Ini kan udah tahu tempat air, kenapa masih tinggal di situ? Pas giliran banjir air disalahin. Betul nggak? Betul. Kan sudah memang tempatnya dari situ, Tuhan udah ciptakan air lewat situ. Ngapain lo tinggal di situ? Giliran banjir air disalahin Pak. Betul nggak? Betul. Nah sama kita hidup Pak. Hidup kita yang bermasalah, kucing juga ngikut masalah.
Gara-gara lu nih kucing, berani nggak minggir, gue jadi jatuh. Nah kucing disalahin. Banyak orang seperti itu. Banyak. Awas hati-hati. Awas hati-hati. Kalau kita sudah berhati-hati dalam mengerjakan dan menjalankan, ketika kita dapat musibah, kita syukuri karena musibah itu datangnya dari Tuhan. Ujian bukan membuat Tuhan, bukan untuk membuat kita menjadi lemah. Ujian adalah justru membuat jiwa kita jadi lebih kuat dan lebih dewasa. Iya. Kalau diuji, kalau saya senang, saya ujian mau naik kelas masalahnya. Betul nggak? Kalau saya diuji, berarti saya mau naik kelas. Jadi gak usah takut ada ujian. Enjoy aja. Kalau Allah kasihkan saya masalah, saya selalu berkata dalam hati saya mau dapat hadiah apa nih? Kenapa? Setiap ada kejutan, pasti ada hadiahnya. Betul? Ini punya masalah aja sedikit udah mbak. Ya Tuhan, ampuni aku, maafkan semua salah dan dosa. Pokoknya payahnya dia ceritain udah. Dikit-dikit karena numpuknya di dalam diri kita numpuk di dalam diri kita, akhirnya jadi beban. Beban itu menimbulkan apa? Efek emosi. Gampang emosi dan menjadi cepat marah. Benar? Betul. Udah, masalah itu taruh aja deh. Taruh dulu. Pak Dengin punya masalah, taruh aja sini. Bilang semua masalah kecil loh. Bener gak? Kenapa saya bilang kecil? Karena Tuhan jauh lebih besar untuk menyelesaikan masalahmu. Cuman pokok permasalahannya gak mau datang sama Tuhan. Mau diselesaikan dengan cara sendiri. Udah kata Tuhan, urusannya masalah lu. Kalau lu bisa. Betul gak? Yang bisa menyelesaikan masalah siapa? Kita. Hah? Diri kita sendiri. Atas bantuan siapa? Tuhan. Atas bantuan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau menyelesaikan masalah kita, ngomong apa? Coba otak kita dilangin sama Tuhan. Masih bisa mikir. Pak, EQ saya tinggi. Kata Tuhan. Hilang tuh. 1 tambah 1, 500 gitu dia. Betul gak? Ayolah. Kembalilah, bertobatlah, kembalilah kepada jalan yang benar. Kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, perbaikilah dirimu sendiri. Nanti ada sesuatu hal yang jauh lebih menarik. Kok mati? Di program mungkin Pak jam 12 mati dia. Oh, oke. Kalau gitu kita istirahat dulu. Kita makan siang. Karena setelah makan itu biasanya kalau telat makan gampang masuk angin. Ya, kalau angin sudah masuk biasanya susah keluar. Nah, jadinya angin-anginan. Ya. Masih semangat belajar? Siap untuk belajar? Siap. Oke. Untuk itu kita break dulu, istirahat makan